Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mutu Sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pembelajaran daring pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan selamat karena kalian sudah naik tingkat di tingkat yang paling tinggi di SMK, yaitu kelas 12. Jadi di sini Bu Afina berpesan, jadi tolong maksimalkan waktu yang ada ini sebaik mungkin. Meskipun kita bertemu hanya melalui video atau by phone, pembelajaran ini saya harap kalian tetap semangat. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik mungkin, karena kalau memang di kelas 12 waktu yang kalian jalani itu tidak sampai 1 tahun ya. Jadi tetap semangat meskipun kita bertemu di pembelajaran daring saja ya. Insya Allah di minggu ketiga nanti kita bisa tatap muka dan bisa melakukan lab skill bersama-sama gitu. Nah, untuk di pembelajaran daring hari ini Bu Afina diamanahi untuk tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 12. Bu Afina mengampu 2 mata pelajaran. Jadi yang pertama ada kebutuhan dasar manusia atau KDM, kemudian yang kedua ada keterampilan dasar tindakan keperawatan atau KDK. Jadi di tiap minggu insya Allah kita sering bertemu meskipun hanya by video begitu ya. Jadi jangan bosan-bosan bertemu dengan Bu Afina. Jadi untuk di pembelajaran daring KDM ini insya Allah kita bertemu di hari Selasa dan Jumat. Jadi untuk pembelajaran kali ini di KDM, untuk pertemuan yang pertama Bu Afina akan menjelaskan mengenai kebutuhan rasa nyaman, istirahat dan tidur. Jadi mari kita belajar bersama-sama, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan slide-nya. Baik, saya ucapkan selamat datang di Mapel Kebutuhan Dasar Manusia di pertemuan yang pertama kali ini dengan Bu Afina. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan rasa nyaman, tidur dan istirahat. Jadi sebelum Bu Afina untuk melanjutkan materi ini, Bu Afina akan menjelaskan terlebih dahulu tujuannya apa sih Bu? Kita harus tahu kebutuhan rasa nyaman, tidur dan istirahat ini ya. Jadi Bu Afina akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih Bu kita seorang perawat harus tahu kebutuhan rasa nyaman, tidur dan istirahat ini ya. Jadi memang kita seharusnya sebagai seorang perawat atau sebagai calon asisten keperawatan kita harus paham betul kebutuhan rasa nyaman, tidur dan istirahat pada setiap pasien. Karena kenapa? Kebutuhan rasa nyaman dan tidur istirahat ini adalah memang kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan yang paling penting dan memang seharusnya harus dipenuhi pada setiap orang. Jadi kenapa? Karena pada posisi atau dalam keadaan kita tidur dan istirahat itu adalah waktu di mana tubuh kita sedang melakukan pemulihan atau mengembalikan stamina tubuh agar menjadi optimal kembali. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan kita susah tidur apalagi susah istirahat, berarti tubuh kita tidak ada kesempatan untuk memulihkan. Ya, makanya kenapa kita harus nyaman dulu, kita harus bisa tidur dengan nyenyak, kemudian bisa istirahat. Ya, jadi itu adalah memang kesempatan ya. Saat kita tidur dan istirahat itu adalah kesempatan tubuh kita untuk memulihkan stamina tubuh diri kita. Ya, jadi oleh karenanya apalagi pada pasien yang sedang sakit malah jauh lebih penting. Ya, karena mereka atau orang tersebut yang sedang sakit, kebutuhan rasa nyaman, tidur dan istirahat ini harus dipenuhi. Gunanya apa? Gunanya untuk menunjang kesembuhan atau memulihkan penyakit
yang dideritanya. Jadi kita harus berusaha untuk membantu si pasien itu. Bagaimana caranya? Ketika di rumah sakit, si pasien bisa nyaman, pasien bisa tidur nyenyak, pasien sudah bisa cukup istirahat. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus mempelajari pembelajaran hari ini. Jadi mari kita simak, mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Afina video ini sampai habis. Langsung saja Bu Afina lanjutkan di slide berikutnya. Jadi kita harus tahu dulu ya, rasa nyaman itu apa, tidur itu apa, istirahat itu apa. Baik. Yang pertama ada rasa nyaman. Jadi apa sih itu rasa nyaman? Kita harus tahu. Ya, jadi rasa nyaman adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan yang mendasar. Jadi yang paling bawah, yang paling dipenuhi terlebih dahulu dalam diri manusia berupa rasa ketentraman dan ketenangan. Jadi seseorang dikatakan bisa nyaman karena ada ketentraman dan ketenangan. Ketika si orang tersebut tidak tentram, si pasien tersebut tidak tenang, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa si pasien itu sudah merasa nyaman. Jadi rasa nyaman memang ada kaitannya dengan istirahat tidur. Jadi harus nyaman dulu. Bagaimana kita tentram dulu, tenang dulu. Ya, jadi kebutuhan yang kita inginkan sudah terpenuhi semuanya. Nah, itulah ada rasa nyaman. Baik. Kemudian yang kedua adalah istirahat. Jadi istirahat itu apa? Jadi istirahat adalah keadaan tenang, rileks, tidak ada stres emosional, serta terbebas dari kondisi cemas. Pasti ya, karena dalam kondisi istirahat itu adalah kita pasti dalam keadaan rileks. Ya, tidak ada stres emosional yang kita rasakan, kemudian tidak ada kecemasan. Ya, jadi makanya kenapa pada fase istirahat ini ya, apabila di rumah sakit ya, sebagai seorang perawat ya, peran kita adalah apa? Ya, peran kita adalah mempersiapkan ya bagaimana lingkungan di sekitar pasien itu bisa nyaman. Bisa nyaman dulu ya. Kemudian setelah bisa nyaman, kondisinya seperti apa? Biar kita apa istilahnya, menumbuhkan lingkungan tersebut agar tidak menyebabkan stres pada si pasien, cemas si pasien, agar si pasien bisa tenang dan bisa beristirahat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tidur ya. Sebelum kita ke tidur, nah, ini ada kondisi seseorang dapat dikatakan beristirahat itu seperti apa? Ya. Jadi yang pertama, kondisi seseorang dapat dikatakan beristirahat ketika merasakan bahwa segala sesuatu berjalan dengan normal. Jadi kita saja ya, kita itu bisa istirahat ketika apa yang sudah kita lakukan hari itu atau aktivitas hari ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi ketika kita hari itu aktivitasnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka kita akan lebih tenang, tidak ada cemas dan kita bisa beristirahat. Ya, kemudian yang kedua ada merasakan diterima pasti. Ya. Merasakan diterima di sini adalah bisa diterima di lingkungannya, baik itu di sekolah, baik itu tetangga ya. Jadi kita merasakan diterima itu akan menumbuhkan rasa istilahnya bahagia, kita tenang ya, bahwa memang ada orang di sekitar kita yang masih sayang, makanya kita bisa tenang, tidak ada kecemasan dan bisa istirahat. Kemudian yang ketiga ada merasakan kepuasan sudah melakukan kegiatan bermanfaat. Jadi pada hari itu kita sudah bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat sehingga kita bisa merasakan bahagia dan tenang. Kemudian yang keempat, terhindar dari berbagai luka atau ketidaknyamanan pasti. Ya, ketika kita merasa misalkan kita sakit ya atau merasakan nyeri, kira-kira kita bisa istirahat atau tidak?
Kira-kira kita bisa istirahat dengan nyaman atau tidak ketika ada nyeri? Pasti tidak kan ya. Jadi makanya poin keempat harus terhindar dari berbagai luka ya. Kemudian yang kelima ada mengetahui akan segera mendapatkan pertolongan ya. Jadi untuk di poin terakhir ini memang misalkan kita sakit ya, kita kan cemas sakit ya, apalagi di sekitar kita atau keluarga kita tidak ada semua ya, pasti tambah cemas, tidak sudah sakit tambah cemas, tidak bisa istirahat. Makanya kenapa ketika ada orang yang mau datang menolong itu kan kita sudah tenang ya, ada yang menolong ya, kemudian kita bisa istirahat ya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang istirahat. Nah, selanjutnya ada ini tentang tidur. Jadi kalau tidur di sini adalah suatu kondisi tidak sadar sebagai fungsi protektif tubuh untuk membantu perbaikan dan pemulihan jaringan setelah beraktivitas atau dapat dibangunkan kembali. Jadi tidur di sini adalah, jadi kalau tidur itu memang adalah suatu kondisi yang tidak sadar. Jadi itu ada sebagai tadi yang sudah Bu Afina jelaskan ya. Pada fase tidur inilah tubuh kita mengalami perbaikan atau pemulihan. Jadi diharapkan pada titik tidur inilah itu adalah kesempatan tubuh kita untuk bisa istilahnya memperbaiki ya. Jadi kalau tidur ini biasanya memang keadaannya tidak sadar tetapi masih terjaga. Jadi terjaga itu di sini adalah maksudnya masih bisa dibangunkan, seperti itu. Nah, baik, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Afina mengenai rasa nyaman, kemudian istirahat dan tidur. Jadi itu tadi adalah 3 poin yang memang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pada materi yang selanjutnya. Jadi langsung saja Bu Afina lanjutkan. Jadi pada kebutuhan rasa nyaman, istirahat dan tidur ini memang ada sistem yang sangat mempengaruhi atau memang sistem yang sangat penting. Jadi dia sistem inilah yang mengatur mekanisme otak atau sistem saraf pusat untuk menekan ataupun mengaktifkan pusat otak sehingga kita bisa tidur dan bangun. Nah, sistem apakah itu? Nah, di fisiologi tidur ini ada namanya yang yaitu sistem aktivasi retikularis atau disingkat dengan RAS. Ya, reticular activating system. Nah, RAS inilah adalah sistem yang sangat berpengaruh. Ya, jadi di RAS inilah adalah fungsinya untuk mengatur aktivitas kewaspadaan tidur ya yang berada pada sistem saraf pusat. Jadi yang mengatur aktivitas tidur kita, nanti kapan kita tidur ya, kemudian kita bangun itu adalah RAS ini. Jadi RAS inilah yang mengatur kegiatan sistem saraf pusat serta kewaspadaan dan tidur. Ya. Kemudian, saat kita tidur, karena sistem RAS ini yang mengatur, saat kita tidur, mekanisme kerja otak secara otomatis akan menutup mata dalam kondisi rileks. Jadi, pada stimulus ini, di saat kita tidur, memang stimulus keras ini menurun. Jadi stimulus keras, rangsangan keras, aktivasi RAS menurun sehingga menyebabkan mekanisme kerja otak kita secara otomatis menutup mata dalam kondisi rileks. Jadi yang mengatur kita bangun, yang mengatur kita tidur adalah RAS ya, Reticular Activating System. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan silahkan komen. Ya, silakan kalian komen, insya Allah Bu Afina langsung balas. Ya, itu adalah fisiologi tidur. Jadi yang paling penting yang mengatur atau yang menekan, mengaktifkan pusat sistem saraf pusat, kapan kita tidur, kapan kita bangun itu adalah RAS. Baik, di mana letaknya RAS? Ya, di mana letaknya RAS? Ada yang tahu? RAS ada di
mesenfalon ya, atau bagian atas pons otak. Ya, jadi di bagian ini, di bagian bulat kecil ini adalah tempatnya ras. Ya, ini ada N2. Ada yang masih ingat apa itu N2? Apa N2? Ya, nervus 2. Apa itu? Nervus opticus. Jadi ini adalah fungsi penglihatan ada di sini. Ya, ada di sini yang mengatur. Ini ada nervus 8. Ya, yang mengatur pendengaran. Apa nervus 8? Nervus auditorius ya. Jadi tolong diingat bahwa ras letaknya di atas pons otak manusia ya, atau di mesenfalon. Itu adalah letaknya ras. Kemudian ini adalah tahapan tidur. Ya, jadi jangan kalian menganggap bahwa tidur ya hanya tidur ya, tidak ya. Jadi tidur ada tahapannya. Jadi tahapan tidur ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada NREM atau pola tidur biasa. NREM itu apa? Non rapid eye movement. Jadi gerakan mata tidak cepat. Kemudian tahapan tidur yang kedua ada pola tidur paradoksial atau REM. Ya, rapid eye movement. Ya, jadi gerakan mata cepat. Jadi tahapan 2 tidur inilah yang harus kalian ketahui. Karena tidak mungkin seseorang atau orang tidur itu langsung merem ya. Langsung langsung lelap. Ya, tidak mungkin. Pasti ada tahapannya. Mari kita kupas satu persatu ya. Mulai dari pola tidur biasa atau NREM ya. Jadi NREM adalah non rapid eye movement atau gerakan mata tidak cepat. Jadi NREM adalah mekanisme tidur yang nyaman, dan dalam tidur gelombang pendek dan gelombang otak lebih lambat. Jadi di NREM ini memang ini adalah tahapan tidur yang nyaman ya, dan gelombang otaknya jauh lebih lambat ya. Jadi kalau durasi tidur NREM ini biasanya sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi durasinya tidurnya itu adalah 1 jam. Jadi kalau 1 jam, misalkan kita masih tidur 1 jam, itu masih ada di tahapan NREM. Ya, jadi masih baru tidurnya nyaman ya, masih gerakan gelombang otaknya masih lambat. Kemudian tanda-tanda tidur secara NREM apa saja? Nah, itu ada mimpi berkurang. Ya, kemudian bagian ototnya sudah mulai berelaksasi. Kemudian tekanan darahnya sudah mulai menurun. Kemudian kecepatan nafasnya juga sudah mulai menurun. Dan gerakan matanya sudah mulai melambat ya. Jadi itulah tanda-tanda tidur secara NREM. Ya, jadi kalau NREM itu masih baru tahap awal. Belum sampai kita tidur yang lebih dalam atau tidur nyenyak. Jadi kalau NREM masih baru tahap awal. Jadi durasinya kurang lebih 1 jam. Kemudian di NREM pun juga ada tahapan tidur. Ya, jadi NREM memiliki 4 tahapan tidur. Jadi selama 1 jam tadi masih ada tahapannya. Ya. Jadi yang pertama ada tahap 1, yaitu tahap 1 ini dia berlangsung selama 5 menit. Jadi kalau tahap 1 ini biasanya kondisi seseorang itu masih sadar. Ya, masih istilahnya mau siap-siap mau tidur ya. Jadi pada tahap ini orang tersebut masih mudah dibangunkan. Ya, jadi tahap 1 ini pasiennya masih mau siap-siap ya, masih ngelamun ya, itu masih pada di tahap 1 yaitu 5 menit pertama. Kemudian di tahap 2 yaitu 10 sampai 15 menit berlangsung, ini biasanya seseorang itu masih tidur secara ringan.
Jadi proses tubuhnya juga dia sudah mulai menurun. Ya, kadang matanya masih gerak-gerak, kemudian pernafasan dan kecepatan jantungnya sudah mulai menurun. Itu kalau di tahap 2. Jadi kalau di tahap 2 ini memang berlangsung singkat ya, 10 sampai 15 menit. Tapi pada tahap ini si seseorang itu juga masih mudah dibangunkan. Jadi kalau tadi masih mau siap-siap, masih mau melamun ya di tahap 1, kalau di tahap 2 sudah mulai dia memejamkan mata, ya masih baru tidur tapi belum sampai tidur yang lebih dalam, tapi dia masih bisa dibangunkan. Kemudian di tahap ketiga yaitu 15 sampai 30 menit. Ya, ini berlangsungnya 15 sampai 30 menit. Di tahap ketiga ini adalah proses awal. Jadi proses awal dari tidur dalam. Jadi awal kita mau tidur dalam itu ada di proses tahap ketiga. Ya. Jadi memang pada keadaan ini memang otot-ototnya sudah dalam keadaan santai penuh ya. Makanya kenapa misalkan kita habis baca saat mau tidur ya, masih di awal itu bukunya masih terpegang ya, masih istilahnya masih kokoh ya, masih kokoh, masih kuat dipegang. Nanti sudah lama kemudian bukunya yang jatuh. Nah, itu sudah ada di tahap ketiga. Jadi otot-ototnya sudah mulai santai. Kemudian yang terakhir ada di tahap keempat yaitu 15 sampai 30 menit. Ya. Jadi 15 sampai 30 menit ini sudah pasti ini ada di fase tidur yang dalam. Jadi kalau sudah di tahap keempat, berarti si orang tersebut sudah tidur di fase yang dalam. Jadi keadaannya sudah rileks, kemudian kecepatan jantung dan pernafasan sudah turun, kemudian sudah jarang bergerak dan sudah sulit dibangunkan. Jadi kalau sudah di tahap keempat, ini si orang tersebut sudah sulit dibangunkan. Nah, itu ada tahapan NREM ya. Jadi di sini tahapan NREM ada 4 tahap. Ya, tolong diingat. Jadi tahapan NREM ada 4 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau pertama dia masih siap-siap, masih melamun, ya masih bisa dibangunkan. Kemudian yang kedua, ini pasiennya sudah istilahnya hampir tidur, sudah memejamkan mata, tapi juga masih bisa dibangunkan. Tapi kalau tahap ketiga, ini adalah proses awal si orang tersebut mau tidur dalam. Kemudian yang keempat, ini pasien sudah tidurnya sudah dalam dan susah dibangunkan. Baik, itu tadi adalah tahapan NREM. Kemudian saya lanjutkan di tahapan tidur yang REM. Ya, tahapan tidur REM atau pola tidur paradoksial. Apa sih itu? Ya, jadi gerakan mata cepat, rapid eye movement. Jadi saat tidur otak dalam keadaan aktif. Ya, jadi saat tidur memang ini adalah otak dalam keadaan aktif. Ya, pola tidur paradoksial ini memang sering menimbulkan mimpi, ya. Sering mimpi, kemudian saat tidur terlelap masih bisa diingat kembali. Nah, ini bedanya REM sama non-REM. Kalau kita masih ada di fase NREM itu ketika kita mimpi, otak kita masih belum bisa menyimpan memori. Jadi kita masih tidak ingat apa tadi mimpi yang kita alami. Kalau misalkan di REM, ketika kita mimpi karena otak dalam keadaan aktif, kita masih bisa mengingatnya. Itu bedanya. Ya, jadi kalau NREM itu kita tidak bisa mengingat mimpi apa tadi, itu tidak ingat. Tapi kalau di REM kita masih bisa mengingat mimpi itu tadi. Nah, lagi-lagi RAS adalah berperan penting di sini. Karena memang RAS itu dia juga istilahnya menangkap ya, atau menangkap memori mimpi kita, tapi tidak semua. Jadi ada batasannya. Kemudian yang kita anggap tidak penting itu RAS itu akan mendelete-nya. Jadi secara tidak langsung itu akan terlupakan.
Jadi ketika itu adalah hal penting, maka RAS akan menyimpannya dan itu kita akan ingat, seperti itu. Jadi di REM ini juga kita mimpi yang timbul saat itu terlelap masih bisa diingat. Kemudian tanda-tandanya REM apa saja? Nah, tanda-tanda REM ini adalah mengigau, mendengkur, otot kendur, jantung berdetak, ya. Karena memang pada REM ini tidurnya sudah pulas dan tidur dalam, ini biasanya memang sering terjadi mengigau atau mendengkur. Dan fase tidur nyenyak REM berlangsung selama kurang lebih 20 menit, seperti itu. Jadi itulah bedanya REM dan non-REM. Ya, baik. Nah, ini adalah kebutuhan tidur manusia, ya. Jadi memang kebutuhan tidur manusia yang paling banyak adalah neonatus atau bayi baru lahir, yaitu 14 sampai 18 jam per hari. Memang karena pada neonatus dibutuhkan pemulihan yang jauh lebih banyak, ya, pada tubuhnya. Karena memang kalau di neonatus belum 100% tubuhnya itu pulih atau staminanya pulih, ya. Makanya itu pada neonatus kebanyakan harinya dihabiskan untuk tidur. Itu tadi adalah penjelasan mengenai apa sih itu istirahat, kemudian rasa nyaman, kemudian tidur, serta ada tahapan dari tidur, kemudian fisiologi tidur dan kebutuhan tidur pada perkembangan usia. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini kita dapat menyimpulkan, ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah, jadi yang pertama, rasa nyaman, istirahat, tidur merupakan kebutuhan yang mendasar, jadi yang dibutuhkan pada setiap orang, ya. Kemudian nyaman adalah kondisi tentram, tidak ada gangguan sedikit pun. Kemudian istirahat adalah keadaan rileks tanpa adanya kecemasan. Kemudian untuk tidur, jadi keadaan tidak sadar di mana tubuh melakukan pemulihan dan perbaikan jaringan. Jadi perlunya seorang perawat kita harus mengetahui, ya, keadaan si pasien itu, bisa membuat nyaman, kemudian bisa membuat si pasien istirahat dan tidur dengan nyenyak. Kemudian di kesimpulan kali ini di tahapan tidur juga ada 2 tahapan. Jadi yang pertama ada non-REM atau non-rapid eye movement. Kemudian yang kedua ada REM, yaitu rapid eye movement. Nah, kesimpulan itu tadi yang bisa kita dapatkan hari ini. Semoga kalian bisa terus belajar. Jangan sampai putus di sini. Jadi belajar terus, tolong diingat. Apabila ada hal yang penting silahkan dicatat. Baik, untuk pembelajaran hari ini, jadi Bu Afina memberikan umpan balik atau mereview bahwa kalian memang sudah menyimak video berikut, ya. Jadi kalian silahkan menuliskan di buku tulis atau di HP boleh, nanti bisa di screenshot atau di foto, ya, menggunakan bahasa sendiri. Jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi tidur pada pasien? Ya, jadi silakan dijelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nanti hasilnya silakan kalian foto atau screenshot, kirim di link absensi sekalian kalian melakukan absensi. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah video ini. Mungkin hanya itu saja pembelajaran pada hari ini. Bu Afina berharap semoga ilmu yang kita dapatkan, kita belajar hari ini sama-sama, semoga bermanfaat. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai kebutuhan rasa nyaman, istirahat, dan tidur. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian langsung tulis di kolom komen. Jadi sebelum Bu Afina mengakhiri video ini, Bu Afina ada kontrak terlebih dahulu. Jadi setiap pembelajaran dari Bu Afina akan memberikan umpan balik atau review dari pembelajaran hari ini. Jadi usahakan kalian jangan sampai keluar sebelum video ini berakhir. Jadi nanti ketika video ini berlangsung, entah di pertengahan video atau di akhir video, Bu Afina akan memberikan review atau umpan balik dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tolong disimak terus, jangan sampai kalian keluar sebelum video ini berakhir.
Kemudian yang kedua, jangan lupa setelah kalian selesai melihat video ini, kalian langsung bisa klik link absensi yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalian wajib mengisi absen, menunjukkan bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Gitu. Jadi di kolom absen, di link absensi itulah nanti kalian juga sekalian untuk mengupload tugas kalian. Jadi ketika ada tugas, kalian boleh menulis di buku atau di HP boleh ya, atau di HP boleh, nanti bisa di screenshot. Kalau di buku berarti di foto, kemudian kalian kirim bukti tugasnya ke link tersebut ya, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa Bu Afina sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa belajar terus, jangan lupa dicatat apabila ada poin-poin yang memang penting ya. Jadi setelah kalian melihat pembelajaran atau video ini, bukan hanya sekedar menonton saja, jadi biar ada ilmunya. Jadi Bu Afina mohon kalian bisa menulis di buku catatan seperti itu. Jadi Bu Afina mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya Bu Afina mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.